Sejarah Perang Tupamona Salumauge dan Tukenadu. Perang terjadi akibat terbunuhnya dua orang kakek yang berasal dari Tawi Salumauge, yaitu Kai Tetembu Moalegungga dan Kai Alipa. Kilas cerita tentang sejarah perang yang menyimpan sejuta kenangan sakral pada kalangan turunan Pamona Tawi Salumauge. Pada masanya, kehidupan warga Tupamona Tawi Salumauge di perbukitan hulu Sungai Kalaena penuh damai dan tentram di bawah pimpinan Kai Tanci Ayau sebagai tokoh tertua pada sekelompok suku Tupamona Baue, Watangkume, Tawi, Salumauge, yang meliputi seluruh wilayah pemukiman warga di perbukitan kaki Gunung Towengkeli, Tawi, Rato, Waliane, Kambu Uembuu, Mabungka, Kawanga, Mempe, Pobamba, Bandoa Empuu, Landegora, Lembokodi dan kebagian timur utara hulu Sungai Kalaena yaitu Puu, Boto hingga Kelamusa. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Kai Tanci Ayau mulai terbenam tertelan usia menua, namun stambuk kepemimpinan selanjutnya diwariskan ke salah seorang anak kandungnya dari 5 bersaudara yaitu Kai Labatanga. Sejarah mencatat perjalanan kepemimpinan Kai Labatanga pada masanya banyak menyimpan histori sakral tentang kejadian-kejadian serta ciri dan khas suku Pamona yang mendiami perbukitan hulu Sungai Kalaena. Hingga pecahnya perang di antara sekelompok rumpun Pamona Salumauge dengan Tukenadu. Perang terjadi, dipicu oleh tewasnya dua orang kakek dalam rumpun keluarga yang menjadi orang kepercayaan dari Kai Labatanga dalam kepemimpinannya yaitu Kai Tetembu Moalegungga dan Kai Alipa. Kedua kakek tersebut adalah bagian rumpun keluarga yang tak dapat terpisahkan dari kepemimpinan Kai Labatanga. Pecahnya perang sengit sebagai luapan amarah pimpinan tertua Kai Labatanga setelah mendengar kabar dan memastikan jika dua orang dalam rumpun keluarganya terbunuh dengan cara sadis oleh sekelompok rumpun suku Tukenadu di bagian timur perbukitan hulu Sungai Kalaena. Awalnya, kehidupan pada masa itu dalam keadaan baik-baik saja dipenuhi kebahagiaan rukun dan damai, kegiatan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhan keluarga bersumber dari ladang pertanian. Membuka ladang tebang bakar bercocok tanam padi ladang dan sayur mayur. Cara bercocok tanam dipandu oleh kelompok dengan cara bergerombol, mompau, pria dan wanita. Demikian pula di saat panen padi ladang tiba, memanen padi dengan cara dipetik gunakan pisau kecil yang diselipkan pada jari tangan yang disebut sowi. Hingga panen padi dinyatakan selesai dan menjemur padi pada sebuah tempat yang sudah disiapkan yang disebut tambea. Setelah padi dinyatakan kering, maka padi selanjutnya akan dipindahkan pada sebuah lumbung yang didirikan berbentuk rumah panggung kecil yang disebut sie atau ala. Maka pada masa itu, saatnya untuk penanaman padi ladang tiba. Mompau, satu orang di antaranya tak kunjung terlihat, yaitu Kai Tetembu Moalegungga yang sebelumnya telah minta izin pada pimpinan tertinggi Kai Labatanga untuk keluar kampung, Mowailua. Mengembara, menyusuri hutan yang diafit oleh perbukitan ke bagian timur perkampungan. Sesuai hitungan hari saat minta izin menurut pimpinan, bahwa Kai Tetembu Moalegungga seharusnya sudah pulang ke perkampungan sebelum jadwal penanaman padi ladang tiba. Namun, hingga penanaman pun rampung Kai Tetembu Moalegungga tak kunjung kembali. Didasari oleh berbagai petunjuk, sesuai kepercayaan mistik animisme bahwa pirasat pimpinan tertinggi mulai terganggu atas seseorang kepercayaannya yang dinyatakan tidak lagi kembali, sehingga Kai Alipa atas peristiwa itu memohon diri pada pimpinan untuk diutus lakukan pencarian jejak atau arah kepergian Kai Tetembu Moalegungga. Akhirnya permohonan Kai Alipa pun dikabulkan oleh pimpinan tertinggi Kai Labatanga untuk mencari keberadaan Kai Tetembu Moalegungga. Namun sebelumnya, pimpinan tertinggi Kai Labatanga telah menyusun strategi karena pirasatnya mengingatkan bahwa hilangnya Kai Tetembu Moalegungga di luar nalar yang tak masuk di akal. Keesokan harinya, keberangkatan Kai Alipa pun terlaksana sesuai rencana, yang telah diatur oleh pimpinan. Namun berselang satu malam, pimpinan tertinggi mengutus seseorang lagi, untuk menyusul arah jejak kepergian Kai Alipa untuk memantau jarak jauh sebagai saksi ketika terjadi apa-apa. Namun sesuai pengakuan utusan pada Kai Labatanga setelah kembali bahwa Kai Alipa telah terbunuh dengan cara sadis di sebuah perkampungan yang cukup jauh ke bagian timur hulu.
Sungai Kalaena. Ia menjelaskan sedetail mungkin kepada pimpinan berdasarkan apa yang terjadi dalam perjalanannya saat diperintahkan untuk membuntuti jejak Kai Alipa. Dalam keterangannya yang dilaporkan pada pimpinan, setelah ia tiba di atas perbukitan, ia mendengar suara sorak-sorakan ramai yang menandakan bahwa adanya aktivitas manusia. Ia pun semakin penasaran dan mencoba mendekatkan diri ke sumber suara dengan cara bersembunyi sambil memantau. Di sisi lain ia pun mengira bahwa kemungkinan Kai Tetembu Moalegungga telah bergabung ke perkampungan itu. Namun setelah pantauannya jelas, dengan mata terbuka, ternyata ia menyaksikan langsung dari persembunyiannya jika Kai Alipa telah disandra oleh sekelompok orang di perkampungan itu. Sembari bercampur rasa mawas diri setelah melihat apa yang terjadi, ia tetap mengamati perkampungan itu dengan hati-hati serta mencari solusi untuk menolong Kai Alipa. Namun rencana itu tidak terwujud karena secepat itu Kai Alipa disiksa oleh banyak orang pada sebuah tungku api, pandai besi tempat pembuatan senjata tajam hingga tewas, Posondo besi. Dengan amarah yang tinggi bercampur rasa sedih, ia pun bergegas kembali ke Tawi Salumauge untuk laporkan kejadian itu pada Kai Labatanga. Keesokan harinya setelah laporan diterima oleh pimpinan, maka selanjutnya mengutus kembali dua orang suami istri yaitu Kai Tabaju Talongguli Belora bersama Buetu Eya menuju ke titik perkampungan sesuai laporan tempat terbunuhnya Kai Alipa. Keberangkatan mereka berdua pun sudah dalam keadaan siaga. Dan setibanya di sana, mereka berdua berupaya menunjukkan sikap ramah. Sembari duduk pada pojok sebuah bangunan kecil, menumbuk dan mengunyak sirih, sambil mengamati aktivitas orang di kampung itu, mereka berdua berbisikan karena firasatnya mengatakan jika benar bahwa Kai Tetembu Moalegungga dan Kai Alipa terbunuh di kampung itu. Seketika itu pun dalam pantauan mereka berdua, kampung itu menjadi sunyi. Tiba-tiba tak seorang lagi laki-laki yang terlihat. Yang ada tinggal anak-anak bermain riah sambil bernyanyi, Ohayo, Ohayo. Ikai Tetembu Moalegungga Rumona Runcunono Entongonya. Semakin penasaran atas lagu itu, sehingga mereka berdua minta anak itu untuk mengulangi lagunya sambil memuji. Di dalam lagunya tetap menyebut nama Kai Tetembu Moalegungga. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk memastikan tiang itu dengan sekali sentuh, hingga memancarkan darah sebagai tanda bahwa benar jika Kai Tetembu Moalegungga telah terbunuh ke dalam lubang tiang yang dimaksud. Seketika itu pun Kai Tabaju dengan sekali loncat telah berada di atas rumah lalu memenggal kepala seorang lelaki untuk dibawa pulang sebagai bukti perlawanan dan menganggap bahwa lelaki itu adalah sang pemimpin di kampung itu karena Kai Tetembu yang terbunuh tepat pada tiang tengah rumah yang dihuninya. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka berdua dihadang oleh beberapa kelompok, namun tak sekelompok pun yang berhasil menangkapnya. Justru sebaliknya pemimpin di setiap kelompok yang menghadang dijadikan tumbal pembalasan pemenggalan kepala untuk dibawa pulang diperhadapkan sebagai bukti balasan. Setelah mereka berdua tiba di kampung, selanjutnya diadakan ritual upacara adat, Mogawe, mengenang terbunuhnya Kai Tetembu Moalegungga dan Kai Alipa sekaligus sodorkan penggalan kepala musuh sebagai bukti balasan. Mulai saat itu, kemurkaan Kai Labatanga semakin memuncak, perang susulan musuh semakin menantang secara bergerilya, sehingga strategis perang terbangun dengan cepat, Moiwali, Mangae. Ratusan pasukan di bawah pimpinan Panglima tertinggi Kai Labatanga, turunkan titah terhadap Kai Tabaju Talongguli Belora sebagai pemimpin perang di setiap kelompok pemberani guna lancarkan serangan, Mangae. Hingga berbagai pendekar pun muncul termasuk Kai Langa Empa, Kai Marate Keje, untuk turut berperang. Perang terjadi cukup lama, hingga pada akhirnya musuh dinyatakan sudah tak ada. Maka pasukan akhirnya kembali dari medan tempur ke Salumauge. Namun sebelumnya, di atas titah tertinggi Kai Labatanga telah meniatkan janji bahwa akan menikahkan putrinya dengan Kai Langa Empa setelah perang dinyatakan selesai. Namun alhasil niatan tulus pimpinan tertinggi Kai Labatanga terhadap seorang pendekar tangguh Kai Langa Empa terputus di tengah jalan akibat nasib berkehendak lain. Sang putri yang bertubuh mungil kecil diduga merasa takut terhadap calon suaminya yang bertubuh besar sehingga mengambil jalan pintas untuk membuang diri ke air terjun yang deras Sungai Kalaena hingga berubah wujud menjadi batu. Dibarengi rasa kecewa dan sesali kejadian itu, maka Kai Langa Empa
bergegas pula untuk pamit tinggalkan kampung untuk mengembara. Tak hanya itu, sesuai pertikaian perang yang terjadi atas terbunuhnya Kai Tetembu Moalegungga dan Kai Alipa dengan cara sadis sehingga pimpinan tertinggi mengeluarkan kutukan sumpah sakral bahwa hingga cucu turun-temurun tidak diizinkan untuk menikah dengan pihak lawan. Rantani mo makumpuopu, kita nee, dasangkani engkani pai iwali. Sangadi mo wayo noncu, pai, mo wanca koe dio, nempa bisa simadago.